Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo, sahabat setia Dedari. Pada episode kali ini saya sungguh bahagia karena bisa menyapa langsung nih sahabat-sahabat Depot Dedari Podcast. Baik, izin mungkin ya Dok ya, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada episode ini, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Arni selaku host pada episode ini. Karena ini juga episode pertama saya Dok, bergabung di podcast Dedari. Baik, pada hari ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang begitu cantik dan juga kompeten pada bidangnya, yaitu Dr. Denis Priscilla Yado SPKJ. Untuk Dr. Denis sendiri itu baru bergabung di Poli Kejiwaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari. Dan untuk praktek beliau sendiri itu berada di hari Senin, Selasa dan juga Kamis dimulai dari jam 6 sore. Oke, baik. Dokter, ini sebelum kita mengulik ya, topik kita yang begitu menarik nih pada episode kali ini, yaitu gangguan perilaku pada anak. Nah, mungkin Dok, saya memberikan sedikit kesempatan untuk dokter bisa menyapa sahabat-sahabat Depot kita dulu Dok, dan juga sedikit memberikan perkenalan singkat nih mengenai dokter. Baik. Silahkan dokter. Terima kasih Dokter Arni. Selamat pagi untuk Papa Mama, kakak-kakak sekalian dan sahabat setia Dedari. Saya Dr. Denis, seorang psikiater yang saat ini bertugas dan melayani di Kota Kupang, tepatnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kota Kupang. Oke, baik. Terima kasih dokter. Baik, Dok, mungkin mengawali nih ya Dok, untuk topik kita yang sangat menarik. Kenapa sih saya selalu bilang menarik Dok? Karena mungkin pepatah nih ya Dok, ada pepatah yang saya petik pada episode ini, di mana tubuh yang sehat itu dokter terdapat jiwa yang kuat. Di situ mungkin kita bisa memaknainya nih, sahabat-sahabat Dedari, bahwa antara kesehatan fisik tentunya dan juga kesehatan mental itu merupakan satu kesatuan yang nggak dapat nih kita pisahkan. Setuju nggak Dok? Baik. Nah Dok, kalau lumrahnya nih Dok, kalau kita sebagai pasien atau pengunjung gitu Dok, pergi ke poli kejiwaan, itu pasti stigma masyarakat itu lebih ke, oh yang pergi ke poli kejiwaan atau psikiatri itu adalah di usia remaja tuh yang biasa mencari jati diri ataupun usia dewasa ya lanjutan. Tetapi pada topik kita ternyata ada gangguan perilaku yang bisa kita ketahui itu sedini mungkin. Betul sekali. Nah, izin Dok, mungkin mengawali episode ini dokter mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman, sahabat-sahabat setia Dedari, apa sih Dok sebenarnya pengertian dari gangguan perilaku kepada anak? Silahkan dokter. Terima kasih Dokter Arni. Betul sekali ya. Mungkin yang masyarakat tahu atau sahabat setia Dedari tahu, itu memang gangguan kejiwaan atau orang-orang yang ke psikiater itu selalu yang sudah dewasa. Gitu ya. Jarang sekali pada anak, sehingga kalau terjadi gangguan perilaku atau gangguan pada anak, tidak tahu harus dibawa kemana. Baik, hari ini kita mau membahas tentang gangguan perilaku pada anak. Gangguan perilaku sendiri itu diartikan sebagai sebuah kondisi yang terjadi pada anak di mana perilakunya itu mengalami penyimpangan, Dokter Arni. Ya, tapi harus ada kata-kata belakang yang diingat, dia akan merugikan diri sendiri pada anak itu sendiri, maksudnya, ataupun pada lingkungan sekitar. Oke. Contohnya gangguan perilaku, mungkin saya kasih sekedar saja ya, saya bagi menjadi gambaran 4, gitu ya Dok, ya, untuk betul. sahabat-sahabat Dedari. Saya bagi menjadi 4 bagian biasanya. Satu, adanya agresi baik pada manusia maupun pada hewan. Contohnya, kalau kita dulu pernah dengar di berita-berita ada anak masih kecil umur 6 tahun kok dia menusukkan pensil minta maaf, ke bagian tubuh kucing gitu ya, benar sekali Dok. Atau di badannya ditusuk-tusuk pakai peniti, itu dulu ada tuh beritanya gitu ya. Atau kalau pada sesama dia melakukan kekerasan fisik gitu kepada teman-temannya, misalnya tiba-tiba kok suka pukul temannya, dorong temannya, itu gangguan perilaku.
Terus yang kemudian selain agresi pada manusia maupun hewan, juga ada perilaku destruktif pada benda atau properti. Misalnya kok dia kalau marah dia pasti banting barang nih, ngerusain kamera bapaknya, atau mungkin dia membanting kaca di rumah, memukul kaca, memukul pintu, bahkan ada yang sampai membakar rumah. Kita pernah dengar ada anak kecil membakar rumahnya ketika kesal, gitu ya, atau ada anak remaja tidak dibelikan motor, membakar rumah keluarganya, gitu ya. Yang selain daripada itu ada juga perilaku mencuri, berbohong sampai merampok. Yang kemudian yang terakhir perilaku-perilaku yang melanggar norma, misalnya membolos, kabur dari kelas, kabur dari rumah, sampai melakukan pelecehan seksual terhadap anak juga mungkin yang seusianya atau di bawah umur. Oke. Terima kasih dokter, ternyata ini baru pembuka loh dok. Kita bisa mengetahui bahwa ternyata selama ini stigma yang membolos, kemudian marah ngebanting barang, itu kan beberapa orang tua itu menganggap, alah masih kecil, ya kan dok? Selalu dikategorikan, oh dia masih kecil, nanti sudah dewasa akan mengerti dengan sendirinya. Tapi ternyata kalau kita mengulik definisinya lagi, itu sudah termasuk dalam gangguan perilaku pada anak. Sehingga mungkin catatan untuk parents di luar sana, bunda, ayah, ayo dong kita lebih aware terhadap emosional anak kita dan gangguan perilaku kepada anak kita. Baik dok, mungkin sehubungan dengan yang tadi dok, bisa nggak sih dok kita di usia berapa gitu kita bisa mengetahui, oh ternyata anak saya nih mengalami gangguan perilaku, karena kan yang kita tahu dok bahwa tidak semua anak seusianya itu menggambarkan perilaku yang sama. Jadi mungkin ada sedikit tips dok pada usia berapa kita sebagai parents itu, oh ini adalah gold period, gold time kita untuk melihat, oh di usia segini nih yang benar-benar orang tua harus berperan penting. Oke. Terima kasih Dokter Arni. Memang seringkali ditanyakan umur berapa sih baiknya kita untuk cek nih beneran gangguan perilaku atau tidak. Jadi kriteria-kriteria yang saya sebut yang tadi sebelumnya itu biasanya dia minimal ada satu saja kriteria selama 6 bulan gitu ya. Tapi balik lagi kalau mau dicari tahu dari umur berapa sih bisa diketahui, itu standarnya atau yang biasa kita tahu dari teori memang dari usia 10 sampai 18 tahun itu baru kita bisa tahu. Tapi screening untuk gangguan perilaku dan emosi pada anak itu bisa dilakukan mulai usia 4 tahun. Namanya dengan menggunakan SDQ atau Strength and Difficulties Questionnaire. Dan setahu saya di Indonesia ini sudah dilakukan di puskesmas-puskesmas dok. Wow, keren ya dok ya ternyata. Saya pernah magang kebetulan tahun lalu di salah satu puskesmas, bukan magang sih, mungkin kita bilang stase ketika saya pendidikan untuk menjadi spesialis itu saya ambil stase di salah satu puskesmas di Kota Kupang. Dan pemeriksaan kuesioner SDQ ini sudah dilakukan di puskesmas tersebut. Nah, jadi saya sangat berterima kasih ternyata sudah aware akan ini semua. Gitu, dok. Oke. Ternyata untuk men-screening bunda-bunda atau ayah dan sahabat-sahabat dedari itu ternyata sedini mungkin ya dok ya, dari 4 tahun itu ternyata sudah bisa. Oke dok, lebih mengulik lagi nih dok, mungkin bagaimana dok atau apa saja faktor-faktor nih dok yang dapat mempengaruhi gangguan perilaku pada anak itu sendiri dok? Baik, terima kasih. Gangguan perilaku pada anak itu sebenarnya mungkin mirip juga atau sama faktor-faktor yang mempengaruhi dengan gangguan kejiwaan kita bilangnya ya. Jelas itu dari multifaktorial atau banyak faktor. Faktor satu dengan yang lainnya itu akan berinteraksi atau saling berhubungan. Jadi rata-rata tidak mungkin atau hampir jarang sekali hanya karena satu hal gitu ya. Yang pertama itu dari biologi. Biologi itu apa? Anak waktu di dalam kandungan ibunya gimana sih lingkungan, baik ayah, keluarga memperlakukan ibu tersebut. Gitu. Yang berikutnya apakah ada perubahan neurotransmitter atau zat-zat di kepala, kita bilangnya sih mungkin kalau orang awam bilangnya hormon biar gampang ya. Itu apakah ada yang berubah sehingga menyebabkan dia memiliki gangguan-gangguan emosional itu gitu. Yang berikutnya selain biologi, psikologis anak. Psikologis anak itu apa? Bagaimana dia pola asuh yang didapatkan dari orang tuanya. Kemudian dari sosial, bagaimana lingkungan memperlakukan dia. Trauma-trauma yang didapatkan, bullying yang dia pernah dapatkan, semua itu sangat mempengaruhi dari gangguan emosional dan perilaku pada anak. Yang terakhir, bagaimana kultur atau adat
kadangkala kita tahu bahwa anak laki itu dilakukan berbeda, sedangkan Betul. anak perempuan kadang disisihkan atau diomongkan tidak enak. Misalnya, kenapa ya kok kamu lahirnya perempuan? Tuh saya pernah dapat pasien seperti itu. Jadi gangguan atau hal-hal tersebut, faktor tersebut bisa sangat mempengaruhi terjadinya gangguan emosional dan perilaku pada anak. Oke, baik dok. Terima kasih banget dok untuk penjelasannya yang begitu jelas ya dok. Ternyata sahabat-sahabat Dedari untuk membuat suatu anak terdiagnosa gangguan perilaku tentunya itu bukan cuma satu penyebab, tetapi banyak sekali faktor yang dapat mendukung dan juga di mana faktor-faktor tersebut ada tentunya peran orang tua ya dokter ya agar bisa menghentikan faktor tersebut. Nah dokter, kalau tadi dokter bilang bahwa di awal anak-anak dengan gangguan perilaku itu bisa membahayakan diri sendiri ataupun lingkungan sekitarnya ya dok. Nah, kalau misalnya dok, kita sudah tahu nih ternyata aduh anak kita terdiagnosa gangguan perilaku nih dok. Apakah selama dalam terapi dokter atau konseling itu anak itu kita harus tarik dari lingkungan luar ataukah boleh-boleh saja untuk dia tetap bersosialisasi tentunya dengan diawasi. Lebih baik seperti apa dokter? Betul sekali ya jawaban dan pertanyaan dari Dokter Arni. Jadi anak-anak dengan gangguan perilaku ada baiknya diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara sosial, tapi harus dibimbing, diarahkan serta diawasi. Kalau memang gangguan perilakunya berat sampai ada kemungkinan melukai gitu ya secara fisik pada anak lain, maka diawasinya secara ketat karena mengisolasi anak tersebut itu bukan hal yang baik buat anak itu. Jadi anak itu tidak tahu bagaimana caranya meregulasi emosi karena kan tidak ada teman nih untuk dia bisa Berinteraksi ya dok. berinteraksinya. Jadi ada baiknya diizinkan, tapi tetap diawasi dengan ketat. Oke, baik. Jadi yang bisa saya petik ya dokter ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Dedari mungkin kalau melihat nih segala gejala yang sudah dijelaskan oleh dokter Denny seperti tadi, boleh melakukan konsultasi tentunya bersama narasumber kita di jam poli yang telah saya sebutkan dan juga tidak perlu untuk merasa minder tentunya ya dok ya. Dan stigma merasa mempunyai anak dengan gangguan perilaku adalah aib. Biasanya seperti itu dok, sehingga dia itu secara tidak langsung ditutupi. Kadang kan seperti itu dok, aduh kamu nih kok berbeda dari kakak-kakakmu atau adik-adikmu, sehingga dia dikucilkan. Tetapi jika ada perilaku yang mungkin agresif, itu memerlukan mungkin sedikit pembatasan pada lingkungannya. Oke dokter, kalau kita sudah bisa mendiagnosa, dokter sudah mendiagnosa anak kita itu mengalami gangguan perilaku. Apakah pada tahapan awal hanya membutuhkan terapi psikoterapi dok? Ataukah langsung nih, oh kita berjalan antara psikoterapi dan juga obat-obatan medis? Terima kasih. Itu juga yang sering terjadi ya. Jadi kalau ada orang tua bawa anaknya ke klinik, akan jadi pertanyaan, dok anak saya nggak apa-apa ya kalau dikasih obat. Batasannya kenapa harus dikasih obat gitu. Terima kasih sekali. Ini juga jalan untuk saya bisa memberi edukasi gitu ya kepada papa mama sekalian serta sahabat Dedari. Jadi gangguan perilaku sendiri memang benar ada 3 macam tingkatan. Jadi memang ada ringan, sedang, berat. Pembagiannya itu mungkin boleh diistilahkan seperti ini. Mungkin kalau ringan tuh dia tidak terlalu memberi dampak atau merugikannya terlalu besar. Misalnya dia bolos sekolah, suka tidak izin pergi dan lain sebagainya. Yang sedang kita bisa kategorikan di mencuri, menyembunyikan barang teman. Lalu kalau yang berat sampai menyakiti gitu ya, kayak misalnya menusuk-nusuk, melukai badan teman dan tanpa ada rasa bersalah tentunya ya dok ya. Hal-hal seperti itu yang berat. Nah, kalau dia masih dalam batas ringan, psikoterapi aja masih cukup. Tapi balik lagi, ringan itu siapa yang memberikan pembatasannya? Karena kita tuh nggak pernah tahu ringannya tuh sejauh mana sih yang dia lakukan. Ternyata bolosnya udah sampai dari dia harusnya 1 tahun sekolah, dia bolosnya 7 bulan gitu ya, masuk sering tidak masuk, pergi tanpa izin. Bingung juga nanti gurunya mau nulis apa nih di rapor anak saya. Panggil BK sampai lagi itu kita tidak bisa memberi blok-blok seperti itu. Balik lagi kalau misalnya jelas satu, kalau dia ada perilaku agresif, itu mutlak harus dibawa ke psikiater ya, karena dengan obat dia bisa menurunkan
perilaku agresifnya. Yang kedua, tidak adanya konsentrasi yang baik. Misalnya nih, minta maaf ada pasien anak yang ADHD begitu ya, gangguan hiperkinetik gitu, dia akan terus lari-lari, tidak bisa dihentikan, dan kadangkala itu tuh orang tua akan takut dia melukai dirinya sendiri. Misalnya dia manjat-manjat kaca, manjat-manjat tangga dan lain sebagainya, benar-benar tidak bisa dikendalikan begitu ya. Diajak ngomong, maksudnya dia disuruh duduk tidak mau, berkeliaran dan lain sebagainya, itu juga butuh sekali terapi begitu ya. Jadi itu harus dilihat lagi beratnya tuh sampai sejauh mana. Jadi balik lagi, tidak hanya bisa diblok ringan, maka kalau dia bolos aja maka dia nggak apa-apa deh Psikoterapi aja gitu ya dok. Karena intervensi yang tepat sejak dini, jadi perpaduan kolaborasi antara obat dan psikoterapi, serta mungkin terapi lainnya seperti terapi bermain, terapi perilaku, itu sangat sangat mempercepat pemulihan atau perbaikan dari perilaku anak tersebut.